Kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Nenek dari aktor ternama Verrell Bramasta, Khairina binti Zainal Ulung, meninggal dunia di usia 82 tahun. Lantas seperti apa prosesi pemakaman yang dijalani Verrell Bramasta dan sang adik Atala Nova sebagai bentuk penghormatan terakhir mereka bagi sang nenek tercinta? Dan seperti apa pula kenangan manis Verrell dengan sang nenek semasa hidupnya? Benarkah sang nenek pun telah menjadi saksi hidup kesuksesannya di dunia entertainment hingga menjabat sebagai wakil rakyat? Di sisi lain, seperti apa tanggapan Atala Nova terkait hubungan sang kakak Verrell dengan Fujianti Utami Putri? Benarkah Atala pun juga mengakui bahwa momen Verrell membawa Fuji ke keluarganya saat buka puasa bersama adalah sebuah surprise? Dan seperti apa pula Fuji yang sepertinya sedang kasmaran menunjukkan deretan gombalan cintanya di akun media sosialnya? Dan seperti apa pula bentuk apresiasi Haji Faisal untuk Verrell yang memperkenalkan Fuji kepada keluarganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bulan suci Ramadan yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan, justru diiringi duka mendalam bagi Verrell Bramasta. Pasalnya kemarin, Rabu 19 Maret 2025, sang nenek tercinta, Khairina binti Zainal Ulung, meninggal dunia di usia 82 tahun setelah 3 hari sempat dirawat di rumah sakit. Tentunya, kabar kepergian sang nenek tercinta untuk selamanya membawa kesedihan yang begitu mendalam bagi keluarga besar Verrell Bramasta pada saat ini. Ya, ditemui usai menjalani prosesi pemakaman sang nenek di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Verrell pun mengungkapkan jika sang nenek telah lama berjuang untuk melawan penyakit stroke dan karena kondisinya itu, almarhumah pun membatasi gerak tubuhnya selama bertahun-tahun. Meski begitu, beliau pun tetap bertahan dengan semangat yang luar biasa. Ayah Verrell, Ivan Fadila pun juga mengungkapkan bahwa sang ibu pertama kali mengalami stroke sekitar 20 tahun lalu. Meskipun kesehatannya mengalami pasang surut dan beliau pun masih bisa merespon hingga tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau akan pergi secepat ini. Ivan dan keluarga pun tidak menyangka jika kepergian sang ibu akan secepat ini. Mama emang kebetulan sakitnya udah lama, udah stroke pertama itu dari 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini gak ada tanda apapun karena dia tadi pagi masih makan seperti biasa, masih keliling rumah seperti biasa. Tapi pada saat dia mau tidur istirahat, nah lama kebetulan adik saya mandi pas turun, habis sholat dia, Assalamualaikum mama udah gak ada. Sebelumnya sempat sesak. Jadi ya mungkin di bulan suci ini Allah diberikan tempat yang indah. Usia sekarang 82. Hari ini saya lagi di kantor, lagi rapat, tiba-tiba dapat kabar pertama katanya Eyang kritis kondisinya gitu. Nah begitu saya telepon ternyata sudah meninggal, jadi saya langsung menuju ke kediaman, ya langsung sama keluarga di situ dari tadi siang.
Ya, tangis dan kesedihan menyelimuti prosesi pemakaman. Di tengah suasana haru, Ferel pun menunjukkan baktinya hingga detik terakhir kepergian sang nenek. Dengan penuh ketegaran, ia pun mengangkat keranda untuk disolatkan, seolah ingin memastikan sang nenek pergi dengan penuh kehormatan. Tak hanya itu, saat tiba di pemakaman, Ferel bersama sang adik Atala Noval juga tampak turun ke liang lahat. Dengan tangan sendiri, ia pun mengantarkan jasad sang nenek ke tempat peristirahatan terakhir. Momen ini pun begitu mengharukan, mengingat Ferel yang selama ini dikenal sebagai cucu pertama sekaligus cucu kesayangan, melepas sosok yang begitu berarti dalam hidupnya. Eyang Mama ini, ya ini salah satu kan cucu pertama ya Ferel, jadi cucu kesayangan dia juga gitu loh. Ada dua lagi, ada Atala, ada El, yang mungkin selalu diingat kalau dia nonton TV karena El gitu. Jadi sayang banget ya gitu loh. Walaupun kadang ingatannya udah lupa ya, udah sering. Kepergian sang nenek untuk selamanya tentu meninggalkan duka begitu mendalam bagi Ferel Bramasta. Namun, di balik duka yang dirasakannya, tersimpan begitu banyak kenangan manis yang akan selalu hidup dalam ingatannya. Bagi Ferel, sang nenek bukanlah sekedar keluarga, tetapi juga sosok yang selalu mengajarkannya arti kesabaran dan kesopanan. Dalam setiap perbincangan hangat mereka, sang nenek pun tidak pernah lupa memuji cucu kesayangannya itu adalah cucu yang ganteng, hingga tak jarang sang nenek pun menanyakan kapan Ferel akan menikah. Meski kesedihan tidak bisa ia sembunyikan, Ferel pun tetap bersyukur. Ia pun merasa beruntung karena di sepanjang perjalanan hidupnya, sang nenek pun telah menjadi saksi semua pencapaiannya. Dari pertama kali ia sukses di dunia entertainment hingga mampu membeli rumah impiannya, sang nenek pun selalu ada, ikut merasakan kebahagiaan itu. Bahkan ketika Ferel melangkah lebih jauh menjadi seorang wakil rakyat, sang nenek pun masih sempat menyaksikan cucunya berdiri di puncak kebahagiaan. Eyang Mama itu adalah sosok yang menyabarkan, mengajarkan saya artinya kesabaran. Keluarga Papa itu memang terkenal dengan kesopanannya, dengan kesabarannya, dan Eyang Mama merupakan dari kecil sosok yang suka menjaga saya, merawat saya. Bahkan saya ingat kenangan yang paling berkesan untuk saya adalah ketika saya waktu itu sunat, yang nginep di rumah dan jagain saya itu adalah Eyang Papa dan juga Eyang Mama. Udah mengidap penyakit short term memory loss. Jadi ingatan-ingatan jangka pendek itu sering lupa, yang diingat itu ingatan 10 atau 20 tahun yang lalu. Saya syukuri adalah semua pencapaian-pencapaian dalam hidup saya, Eyang sudah menjadi saksinya dan itu selalu Eyang ingat gitu. Jadi pertama kali saya bisa berhasil sukses di entertainment, saya bisa beli rumah, Eyang adalah salah satu orang yang saya ajak ke rumah juga. Ketika saya jadi wakil rakyat, alhamdulillah Eyang juga sempat menyaksikan, jadi itu kebanggaan tersendiri. Waktu kecil sih sama Kak Ferel kan, kita dulu sering banget ditinggal sama Mama, sama Papa Ivan dititip di sana. Yang ngajarin kita berenang, yang ngajarin main pingpong, bahkan dulu bowling juga Eyang Mama sama Eyang Papa seneng ya Pak ya. Jadi bowling itu merupakan olahraga favorit keluarga kita lah dari dulu. Nah itu Eyang semua yang mengajari kita berdua. Namun di balik kesedihannya, terselip sebuah penyesalan yang begitu dalam bagi Ferel. Ya, Ferel pun mengungkapkan bahwa 3 hari sebelum sang nenek berpulang, beliau pun sempat mengajaknya untuk berbuka puasa bersama. Namun karena kesibukannya sebagai anggota dewan, Ferel pun tidak sempat memenuhi ajakan tersebut. Kini, ajakan berbuka yang seharusnya menjadi momen kebersamaan justru berubah menjadi sebuah kenangan yang tidak akan pernah bisa terulang. Namun di tengah duka dan penyesalan, mereka pun tetap berusaha mengikhlaskan kepergian sang nenek dengan doa terbaik. Selamat jalan Eyang Mama, maafkan Ferel yang belum sempat menepati janji. Doa Ferel akan selalu bersamamu. Amin.
Sebetulnya itu hal yang agak sedikit saya sesali ya. Jadi 3 hari yang lalu ya Pak ya, itu sebetulnya Eyang Mama ngajakin kita semua buka puasa bersama karena keadaan kesehatannya membaik katanya 3 hari yang lalu. Jadi sempat dirawat di rumah sakit, lalu 3 hari yang lalu keluar dari rumah sakit. Nah kita itu mengadakan acara buka puasa bersama. Cuman sayangnya Papa ada kesibukan tersendiri, saya juga beberapa hari ini kan sibuk ke dapil dan juga sibuk rapat-rapat di kantor gitu, jadi tidak sempat. Nah, Ya aku sama kayak Kak Feral sih, maksudnya yang aku seselin tuh waktunya tuh jarang ketemu. Terus aku juga kaget sih, posisi aku juga lagi di rumah mama kan tadi, lagi di rumah mama, terus tiba-tiba dapat kabar buka kayak gini, langsung buru-buru ke rumah yang mama. Ya, doanya nggak lain lah ya, bahwa kalau orang bilang kasih orang tua itu kan sepanjang masa ya. Mungkin anak tuh nggak bisa membalas lah, tapi paling nggak doa dari orang tua terdekat. Mudah-mudahan mama dilapangkan di kuburnya dan diterima di tempat yang tinggi di sisi Allah. Meninggalkan kabar duka, lalu seperti apa pula tanggapan Atala Noval terkait hubungan sang kakak dengan Fuji? Benarkah Atala pun juga mengakui bahwa momen Ferel membawa Fuji ke keluarganya saat momen buka puasa bersama adalah sebuah surprise? Dan seperti apa pula deretan gombalan cinta yang ditunjukkan oleh Fuji yang sepertinya sedang kasmaran di akun media sosialnya? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Meninggalkan kabar duka terkait nenek Ferel yang telah tutup usia, kedekatan antara Fuji dan Verrell Bramasta belakangan ini memang menjadi perbincangan hangat. Setelah beberapa kali terlihat bersama, kini hubungan keduanya pun semakin mencuri perhatian publik. Salah satu momen yang bikin netizen pun menjadi heboh ketika Fuji menghadiri acara buka puasa bersama dengan keluarga Ferrell beberapa waktu lalu. Ya, dalam acara tersebut, Fuji pun tampaknya begitu akrab dengan keluarga Ferrell, termasuk sang ibunda Vena Melinda. Momen kebersamaan itu pun langsung ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak yang berspekulasi bahwa hubungan mereka pun bukan sekedar teman biasa. Bahkan, tak sedikit netizen yang juga berharap agar keduanya menjalin hubungan spesial. Sebelumnya, Fuji dan Ferrell terlihat beberapa kali menghabiskan waktu bersama, mulai dari liburan hingga momen kebersamaan di berbagai kesempatan. Chemistry mereka yang kuat membuat banyak orang pun semakin penasaran dengan status hubungan mereka pada saat ini. Sebagai adik, Atala Noval pun akhirnya memberikan tanggapan terkait hubungan sang kakak dengan Fuji. Ya, Atala mengakui bahwa momen Ferrell membawa Fuji ke keluarganya ketika buka puasa bersama adalah sebuah surprise. Maka, seperti inilah cerita Atala Noval tentang momen keluarganya saat buka puasa bersama Fuji dan juga dukungannya untuk hubungan mereka. Ya kalau aku sih selalu support kakak aku ya, apalagi kalau dia happy sih aku happy juga, kayak gitu aja sih. Sebenarnya kan udah jarang juga aku ketemu Kak Ferrell kan, dan dia ngajak buka bersama sama keluarga dan ya ada surprise lah. Kayak gitu. Surprise-nya ada Fuji juga datang ke sana. Kayaknya sama Kak Ferrell sih waktu itu udah janjian, tapi ya nggak apa-apa sekalian silaturahmi kan sama keluarga. Dulu kan aku udah kenal juga sama Fuji, sama keluarga Fuji kenal baik. Jadi ya mungkin ini bisa memperdekat hubungan antara dua keluarga lah kayak gitu. Kalau aku yang penting bahagia, semuanya bahagia, sama yang penting positif lah. Momen yang paling diingat gitu. Pertanyaannya udah selama 4 tahun pertanyaan sama Kan ulang tahun. pertanyaannya sama mulu Kak, jawaban aku tetap sama. Doa gitu, mau menjelang puasa atau ada persiapan iya, puasa Fuji gimana? Persiapan kebiasaan. puasa nggak ada, siapin mental sama badan fisik biar nggak Oke. sakit.
Pertanyaan pasti sama lagi nih. Ya kurang lebih lah. Terus kemarin lagi Sama orang tersayang gitu. Gak tahu sih, aku nggak ada di bukber gitu. Paling biasanya dadakan ya kalau bukber. Setelah momen hangat buka puasa bersama keluarga Pharrell beberapa hari lalu, Fuji pun tampaknya masih berbunga-bunga. Hal ini pun juga terlihat dari deretan pantun gombalan cintanya yang terus ia lontarkan, seakan memberikan isyarat kalau ia pun sedang kasmaran. Fuji pun makin sering untuk mengeluarkan kata-kata manis yang membuat netizen pun menjadi baper. Salah satu pantun yang mencuri perhatian adalah kopi manis ditambah gula. Kau manis, buat aku tergila-gila. Ucap Fuji. Tak hanya mengucapkannya, Fuji pun juga tersenyum malu-malu saat mengungkapkan pantun ini dalam siaran langsungnya bersama Bella Sophie yang beredar luas di media sosial. Tapi ternyata bukan cuma satu pantun saja. Fuji pun juga melontarkan beberapa gombalan lainnya yang bikin suasana pun semakin romantis. Netizen pun langsung dibuat heboh. Ada yang makin yakin kalau Fuji pun sedang jatuh cinta. Tapi ada juga yang penasaran siapa sosok yang berhasil membuatnya berbunga-bunga. Apakah ini sebuah kode untuk seseorang? Dan inilah deretan pantun gombalan cinta ala Fuji yang sukses bikin netizen menjadi baper. Beli jamu sambil main layang-layang. Hei dirimu, bolehkan aku panggil sayang? Ada copet ketindih kayu, love postmate for me and you. Kamu Perancis, aku Belgia. Kamunya manis, sini aku bikin bahagia. lagi rajin konten ya. Oh, Pharrell gimana nih? Apa emang temen aja atau gimana sih? Lalu. Iya sih. Temen aja gitu ya, Kak? Iya, tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Pharrell. Gimana, mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada konten. Tiap tahun. Emang Tapi ada planning per minggu gitu, konten bareng sama Pharrell. Iya, gak gitu lah. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Itu positif, Puji. Positif. Itu nanti dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku sih gak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang enggak ke-upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Bukber Gitu kan? dong. Makanya udah jangan ngurusin konten creator, nanti kalian marah-marah sendiri. Lalu seperti apa juga langkah Pharrell memperkenalkan Fuji kepada keluarganya? Rupanya mendapatkan apresiasi tinggi dari ayah Fuji, yaitu Haji Faisal. Hingga sebagai seorang ayah, Haji Faisal pun tidak ragu untuk mengacungkan jempolnya atas tindakan anak sulung Vena dan Ivan yang dinilai sikap Pharrell itu sebagai bentuk dari kedewasaan dan juga sebagai bentuk tanggung jawab. Hai, aku Feby Marselia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di sisi lain, langkah Pharrell memperkenalkan Fuji kepada keluarganya mendapatkan apresiasi tinggi dari Haji Faisal, ayah Fuji. Ya, sebagai seorang ayah, Haji Faisal pun mengacungkan jempol atas tindakan tersebut. Pasalnya, keputusan Pharrell adalah langkah yang bijak untuk menghindari munculnya hal-hal yang kurang baik di kemudian hari. Lebih dari itu, Haji Faisal pun juga menilai sikap dari Pharrell sebagai bentuk kedewasaan dan juga tanggung jawab. Membawa Fuji ke hadapan keluarganya, hal itu pun menunjukkan bahwa Pharrell adalah sosok yang gentleman, layaknya seseorang yang menghargai dan juga menjaga nama baik orang lain, agar tidak ada kesalahpahaman ataupun citra buruk yang merugikan siapapun. Di mata Haji Faisal, tindakan ini pun juga mencerminkan kualitas Pharrell sebagai pria yang matang dan juga bertanggung jawab.
Terlebih, kini ia pun berada dalam posisi sebagai seorang pemimpin. Dengan melibatkan keluarga dan meminta tanggapan dari mereka, Farel pun juga membuktikan bahwa ia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga menghormati nilai-nilai keluarga dan kebersamaan. Ya, kalau saya melihatnya si Puji kemarin diajak oleh Farel berbuka bersama keluarganya, saya melihat itu ya menandakan bahwa si Farel itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya. Dia bergaul dengan anak saya, artinya berteman dengan anak saya. Sebelum jauh ke depan, artinya namanya kita ini ya hidup kan nggak tentu ya, sesuatu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sebelum terjadi lebih jauh mungkin ya menurut saya ya, maka dia memperkenalkan dengan keluarganya. Mungkin dia ingin melihat bagaimana sikap keluarganya terlebih dahulu. Itu menurut pemikiran dan pandangan saya. Tapi Allah alam lah, tentu berpulangnya kepada Farel ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.